Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi kita tentang limit fungsi. Capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa dapat menghitung limit fungsi yang diberikan dan menentukan kontinuitas suatu fungsi yang diberikan. Ya. Nah, kita lihat sekarang pendahuluan. Perhatikan gambar ini ya. Saya punya fungsi Y sama dengan Fx yang gambarnya merah ini. Grafiknya merah ini. Kemudian saya buat garis singgung di titik x0, fx0. Garis singgung terhadap Y sama dengan Fx kurva ini. Ini adalah yang ini ya. Warna ini ya. L0 adalah garis singgung kurva ya. Nah, kemudian saya ambil titik sebarang x, fx di sini. Lalu saya buat garis dari titik fx0 ke fx0 ke ini, ke titik ini, ke titik f, fx. Nah, kalau kita gerakkan x menuju x0, misalkan x-nya sampai di sini, maka dia ada di sini. Dibuat garis yang menuju titik ini. Kemudian kalau kita dekatkan lagi ke sini, misalkan ketemu di sini, maka dia gambarnya ada di sini. Titiknya ada di sini dan garisnya ini. Jadi kalau X semakin dekat dengan X0, maka garis L ini semakin dekat dengan L0. Sehingga gradien garis L, yaitu ML, semakin mendekat ke gradien garis L0. Jadi gradien garis ML ini semakin dekat dengan gradien garis L0. ML-nya siapa? ML-nya kan ini. ML itu gradien garis L adalah, garis L ini adalah apa? Sama dengan ini, timbul dibagi lari. Nah, timbulnya berapa? Fx min x0. Larinya adalah x dikurangi x0. Jadi, gradien dari L ini adalah fx0 dikurangi fx dikurangi fx0 dibagi x min x0. Menujunya apa? Menuju ML0. Ini dalam bahasa limit dituliskan sebagai ML0 sama dengan limit x menuju x0, fx min fx0 per x min x0. Ya. Nah, kita ambil contoh. Tentukan garis singgung kurva y fx sama dengan x kuadrat di titik 1,1. Penjelasannya kita pertama kali apa? Cari dulu gradien garis singgungnya di titik 1,1. Gradien garis ini sama dengan apa? Limit x menuju 1, x0-nya 1, fx min f1 min f1 per x min 1. Jadi limit x kuadrat min 1 per x min 1. X kuadrat min 1 difaktorkan jadi x min 1 kali x plus 1. Kita ingat bahwa x mendekati 1. Karena x mendekati 1, maka x-nya pasti tidak sama dengan 1. Oleh karena itu, x min 1 ini pasti tidak sama dengan 0. Karena x min 1 tidak sama dengan 0, x min 1 tidak sama dengan 0, makanya dapat dibagi. Ya. Nah, ketemu apa yang dibagi? Straight ketemu apa? Ketemu x plus 1. Jadi sama dengan x-nya diganti 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Garis singgungnya adalah berapa? Garis singgungnya adalah y min 1 sama dengan m kali x min x1. Y1-nya 1, X1-nya 1, kemudian M-nya sama dengan 2. Jadi Y-1 sama dengan 2 kali X-1 diperoleh Y sama dengan 2X dikurangi 1. Ya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ya. Kalau kita perhatikan gambar ini, F0 di sini sama dengan 1. Ya. Sedangkan di sini bolong, ini bolong, ini bolong. Ya. Nah, kalau X ini menuju 0 dari sebelah kiri, kita nulisnya X menuju 0 min ya. Artinya apa? X-nya kurang dari 0. Ya, artinya X kurang dari 0. Kalau dia menuju dari sebelah kiri, gambarnya menuju berapa? Ini kita lihat. Terus mendekati 0 terus. Jadi Y-nya ternyata mendekati 0. Jadi Fx-nya mendekati 0 dan ditulis limit X menuju 0 dari sebelah kiri Fx sama dengan 0. Kita lihat dari kanan. Dari kanan, X-nya itu menuju 0
0 berarti dia straight jalan terus, y-nya terus bergerak menuju ke 0. Jadi limit x menuju 0 dari sebelah kanan, fx sama dengan 0. Nah, kita lihat sekarang. Ternyata kalau dari kirinya 0, dia menuju 0. Dari kanannya x menuju 0, dia menuju 0. Dia ketemu di satu titik, berarti dia limitnya ada. Jadi, karena limit x menuju 0 dari sebelah kiri fx, sama dengan limit x menuju 0 dari sebelah kanan fx sama dengan 0, maka kita katakan bahwa limit x menuju 0 fx sama dengan 0. Kita perhatikan yang ini, yang titik ini. Ingat ya, limit fx menuju 0 itu sama sekali tidak berhubungan dengan fungsi, dengan nilai fungsinya. F0-nya 1. Di sini limitnya sama dengan 0. Jadi nilai limit dengan nilai fungsi di titik itu bisa berbeda ya. Itu harus Anda perhatikan benar. Sekarang di 1. Kalau kita lihat x menuju 1, kita lihat x menuju 1, y-nya menuju berapa? Y-nya menuju ke 1. Jadi limit x menuju 1 dari sebelah kiri, dia sama dengan 1. Limit x menuju 1 dari sebelah kiri sama dengan 1. Kalau dari kanan kita lihat, dia terus menuju 0, menuju 1 x-nya, terus x menuju 1, y-nya menuju ke 0 ya. Jadi limit x menuju 1 dari sebelah kanan, fx sama dengan 0. Akibatnya apa? Limit kirinya tidak sama dengan limit kanannya. Artinya apa? Dia tidak punya limit. Jadi karena limit x menuju 1 dari sebelah kiri fx tidak sama dengan limit x menuju 1 dari sebelah kanan, akibatnya limit fx x menuju 1 tidak ada. Jadi limit itu belum tentu ada ya. Nah, kita lihat sekarang. Menghitung limit sederhana. Contoh, hitung limit x menuju 0 dari 1 per x. Perhatikan grafik fungsi fx sama dengan 1 per x. Kita hati-hati ya. Anda kalau ganti 0 nggak boleh, 1 bagi 0 tak hingga, itu salah ya. Nah, kita lihat sekarang. Kalau kita dekati dari sebelah kiri, menuju 0 dari sebelah kiri, ini lama-lama terus, lama-lama menuju negatif tak hingga. Tapi kalau dari kanan, menuju ke 1, menuju ke 0 terus, menuju tak hingga. Akibatnya apa? Limit x menuju 0 dari sebelah kiri dari 1 per x tidak sama dengan limit kanan. Limit kanan dari x menuju 0 dari sebelah kanan dari 1 per x. Akibatnya apa? Dia tidak sama, akibatnya limit x menuju 1 per x tidak ada. Jadi hati-hati ya. Bukan tak hingga. Jadi hati-hati, jangan langsung sikat aja gitu kan. Nah, kita teruskan saja. Misalkan hitung limit x menuju 0 yang mutlak x per x. Hati-hati di sini juga. Perhatikan bahwa nilai mutlak x itu sama dengan apa sih? Nilai mutlak x itu sama dengan x jika x-nya lebih besar sama dengan 0. Sama dengan negatif x kalau x-nya kurang dari 0. Seperti misalkan nilai mutlak 1, 1. Nilai mutlak negatif 1, negatif 1 yaitu 1. Kita lihat sekarang ya. Karena limit x menuju 0 dari sebelah kiri dari nilai mutlak x per x sama dengan limit nilai mutlak x menuju 0 dari sebelah kiri berarti x-nya negatif, dia sama dengan min x. Min x dibagi x. Berarti sama dengan negatif 1. Hasilnya negatif 1. Tetapi kalau limit x menuju 0 dari sebelah kanan, nilai mutlak x itu sama dengan x. Sehingga dia nilai mutlaknya adalah x dibagi x. Berapa? X bagi x 1 sama dengan 1. Maka akibatnya apa? Limit x menuju 0 dari sebelah kiri nilai mutlak x per x tidak sama dengan limit x menuju 0 dari sebelah kanan nilai mutlak x per x. Sehingga limit nilai mutlak x per x tidak ada untuk x menuju 0. Catatan ya. Kalau Anda ingin menghitung limit x menuju a dari fx, limit fx x menuju a dengan menggunakan limit kiri dan kanan, jadi menghitung limit x menuju fx itu dengan menggunakan limit kiri dan kanan jika apa? Jika fa-nya sama dengan c per 0, c-nya tidak sama dengan 0, maka kalau dimasukkan x sama dengan a, fa itu ketemu c per 0, c-nya tidak 0, maka menggunakan limit kiri, limit kanan. Yang kedua, atau bentuk fungsinya di kanan dan kiri x sama dengan a berbeda seperti ini. Di kanannya 0 itu x, di kirinya 0 negatif x, dia berbeda. Kalau berbeda kanan kirinya, pergunakanlah limit kiri dan limit kanan ya. Jadi itu harus diperhatikan benar ya. Nah, kemudian yang ketiga, hitung limit x minus 1 x min 1 per akar x min 1. Penyelesaiannya kita lihat ya. Cara gampang menentukan limit adalah pertama masukkan dulu x sama dengan 1 ini.
Ini kan X min 1, 1 min 1, 0, akar 1, 1 dikurangi 1, 0. Ketemu 0 per 0. Kalau ada bentuk seperti ini, 0 per 0 seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah hilangkan yang menyebabkan 0 per 0. Kalau Anda perhatikan, kalau jawabannya ini, kalau kita lihat, kalau Anda menebak bahwa yang menyebabkan 0 adalah akar X min 1, maka di pembilang ini harus muncul akar X min 1. X min 1 faktornya adalah akar X min 1 kali akar X plus 1. Ini hilang, tek, tinggal akar X plus 1 dimasukkan ketemu 2. Tetapi kalau Anda menganggap bahwa yang menyebabkan 0 itu adalah X min 1 ada di pembilang, maka penyebutnya harus muncul X min 1. Kalau penyebutnya harus muncul X min 1, maka penyebutnya dikalikan dengan lawannya, sekawannya, yaitu akar X plus 1. Jadi X min 1 kali akar X plus 1, akar X plus ini dicoret, ini kali ini kan X min 1. X min 1 bagi X min 1 hilang, akibatnya ini sama dengan limit akar X plus 1 sama dengan 2. Kemudian ada sifat limitnya. Jika limit X menuju A, limit Fx X menuju A sama dengan L, dan limit Gx X menuju A sama dengan M, maka limit F plus G sama dengan L plus M, limit F min G sama dengan L min M, limit F kali G sama dengan LM, limit F per G-nya sama dengan L per M, tapi ingat M-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Karena M itu penyebut tidak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, ini soalnya tentukan persamaan garis lurus yang menyinggung kurva y sama X pangkat 3 di titik dengan absis 1. Kemudian yang kedua, tentukan, perhatikan gambar fungsi F di bawah ini. Kemudian jelaskan jawaban Anda ya. Cari limit X menuju 0, cari limit X menuju 1. Ya. Nah. Kemudian ini yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat ini. Oke. Nah, kemudian limit tak hingga dan limit di tak hingga dan limit tak hingga. Misalkan hitung limit X min tak hingga, X min 1 per akar X kuadrat min 2X 1 dikurangi 1. Kita lihat bahwa kalau kita perhatikan yang menyebabkan tak hingga itu siapa sih? X. Ini yang menyebabkan tak hingga adalah X. Yang ini nih, menyebabkan tak hingga siapa? Akar X kuadrat berarti X min 2X berarti akar X akar 1 ya. Jadi yang menyebabkan tak hingga adalah X-nya. Maka kita harus hilangkan X-nya yang menyebabkan tak hingga. Kalau ingin menghilangkan X-nya tinggal dikalikan di sini X kurung buka, ini 1 min 1 per X per X dikeluarkan, akar 1 min 2 per X plus 1 per X kuadrat min 1 per X. Lalu kita, jadi ini kemudian X-nya kita bagi X1, diperoleh bahwa ini ketemu 1 min akar X per akar 1 min 2 per X plus 1 per X kuadrat min 1 per X. Seperti hingga itu 0, berarti 1 dikurangi 0, 1 min 0 tambah 0 dikurangi 0, hasilnya adalah 1. Tapi hati-hati kalau X-nya menuju negatif hingga. Kita lihat ya, X min 1 per akar X kuadrat min 2X plus 1 dikurangi 1. Ya. Nah, kita lihat di sini, sama yang menyebabkan tak hingga adalah X, X-nya dikeluarkan, tapi hati-hati di sini akar. Ingat bahwa akar X kuadrat itu belum tentu X. Karena apa? Di sini X menuju negatif tak hingga, berarti X-nya negatif. Jadi akar X kuadrat itu pasti negatif X. Sebab kalau dia akar X kuadrat sama dengan X, maka akarnya ketemu negatif, salah ya. Jadi hati-hati di sini bahwa kalau X kuadrat keluar dari akar, maka dia ketemunya min X. Kalau X-nya negatif. Kalau X-nya positif seperti ini, maka keluarnya adalah X. Jadi, ini kemudian hilang, X bagi X, ketemu 1 min akar X, dan ini akibatnya ketemu negatif 1. Jadi, kalau Anda tidak hati-hati, maka juga ketemu 1 jadi salah ya. Jadi, itu harus hati-hati benar yang akar X kuadrat ya. Nah, hitung limit kiri dan kanan dari ini ya. Ingat bahwa kenapa pakai limit kiri dan kanan? Karena di sebelah kirinya. Karena kalau dimasukkan biaya dia ketemu 3 dibagi 0. Ini dimasukkan 3.
ketemu min 5 dibagi 0, maka pakai sedikit ini limit kanan. Limit kanannya 12. Ingat ini selalu ketemu 3. Ini kalau menuju dari sebelah kanan pasti ketemu positif tapi dekat dengan 0 hasilnya tak hingga. Tapi kalau dari kiri atasnya positif 2 tambah 1 3, tapi bawahnya ketemu negatif yang dekat dengan 0, akibatnya sama dengan negatif tak hingga. Kalau ini yang ini juga sama persis ya. Seperti itu kan di atas, limit X menuju tak hingga dari sebelah kanan 1 min 2 X per X min 3 ketemu negatif tak hingga. Kemudian ini ketemu tak hingga. Catatan, jika limit X menuju plus minus tak hingga Fx sama dengan A, maka Y sama dengan A disebut asimptot datar. Jika limit X menuju Fx sama dengan plus minus tak hingga, maka X sama dengan A disebut asimptot tegak. Ya. Nah, tentukan asimptot dan asimptot tegak, ini asimptot datar ya. Tentukan asimptot datar dan asimptot tegak dari fungsi ini. Asimptot datarnya diperoleh pada saat Y sama dengan limit X menuju tak hingga 1 min 2 X per X min 3. Ingat, yang menunjukkan tak hingga adalah X ini, berarti X-nya dikeluarkan, seper X min 2, X ini 1 min 3 per X, X-nya dihilangin, maka ketemu dengan 0 dikurangi 2 per 1 min 0. Berarti X sama dengan negatif 2, Y sama dengan negatif 2 adalah asimptot datarnya. Karena limit X menuju 3 plus, 1 plus min 3X sama dengan negatif hingga, maka asimptot tegaknya adalah X sama dengan 3. Jadi ini yang merah ini asimptot tegak, yang hijau ini asimptot datar. Maka ini fungsinya semakin lama semakin dekat dengan X sama dengan 3. Ini ke kiri semakin dekat dengan Y sama dengan 1 dan seterusnya. Seperti ini juga ya. Nah, latihan 2. Tentukan asimptot tegak dan asimptot datar dari fungsi berikut dan sketsa grafiknya. Yang kedua, tentukan fungsi yang punya asimptot tegak negatif 2 dan asimptot datar Y sama dengan 2. Ya. Kemudian hitung ini ya. Hitung ini ya. Nah, ini dihitung. Oke. Kemudian juga Anda harus hitung juga soal limit yang ada di buku ya. Soal limit yang ada di bahan ajarannya ya. Oke, yang ini ada limit bagian yang pertama, kemudian berikutnya kita akan menentukan limit bagian kedua, yaitu fungsi limit trigonometri dan limit hasil E. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim.